Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai mata kuliah Sains Data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadiana Mufidah dengan NIM 240535601 305 dan rekan saya. Dan saya Narato Aulia dengan NIM 2405356065768. Baik, langsung saja ke topik data mining. Dengan pertanyaan, jelaskan secara runtut tahapan-tahapan dalam proses KDD, mulai dari data mentah hingga proses pengetahuan atau knowledge. Kemudian, pilih satu algoritma data mining dan jelaskan yang pertama pada tahapan KDD mana algoritma yang tersebut digunakan. Yang kedua, jenis permasalahan apa yang dapat diselesaikan dengan algoritma tersebut. Dan yang ketiga, contoh kasus penerapannya dalam dunia nyata. Jawab dengan penjelasan singkat namun jelas, tidak perlu terlalu panjang, yang penting menunjukkan pemahaman konsep. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan tersebut. Jadi, proses KDD adalah kerangka kerja sistematis untuk mengekstraksi pengetahuan dari data mentah dengan tahapannya sebagai berikut. Jadi adanya data seleksi yang pertama, yakni data selection. Pada tahapan ini data dipilih dari berbagai sumber, yakni database atau data warehouse. Nah, tidak semua digunakan, hanya dengan tujuan analisis saja. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yakni data processing. Tahap ini menunjukkan hasil dari data mining. Nah, hal yang dapat dilakukan yakni menghapus, menangani, mengkoreksi, dan menghapus noise. Selanjutnya yakni ada data transformation. Data diubah agar siap digunakan oleh algoritma, misalnya dalam normalisasi data, agregasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni data mining, yakni tahapan inti dari KDD, di mana algoritma yang digunakan untuk menentukan pola. Jenis tugasnya yakni mengklasifikasi, klasterisasi, asosiasi, dan prediksi. Dan yang terakhir adanya pattern evaluation, yakni pola yang dihasilkan evaluasi, apakah itu menarik, valid, berguna, atau tidak kebetulan. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang data mining ini sendiri. Jadi data mining sendiri itu konsep dasarnya itu kayak menemukan pola tersembunyi di dalam data. Tapi perlu dipahami juga bahwa data mining itu bukan sekedar algoritma, melainkan bagian dari proses yang lebih besar, yaitu KDD itu sendiri. Proses KDD ini dimulainya itu dari data selection, seperti kata teman saya tadi, di mana kita memilih beberapa data-data yang relevan di dunia nyata. Data itu biasanya berantakan atau tidak sesuai urutan lah dan tersebar di banyak sistem dan tidak semuanya merupakan data yang berguna. Jadi setelah itu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu data processing. Jadi di data processing ini kita mengurus missing value, terus duplikat data, dan noise. Kalau sampai di tahap ini kita salah, maka hasil dari data mining sendiri akan terjadi misleading. Lalu lanjut ke tahapan data transformation, di mana data diubah supaya bisa dimainkan oleh algoritma. Misalnya normalisasi encoding atau agregasi. Jadi di tahap ini tuh konseptual dan kita memutuskan informasi apa yang ingin kita pertahankan. Baru kita masuk ke data mining, yaitu penerapan algoritma seperti k-means, decision tree, atau a priori. Nah, dalam hal ini kami mengambil k-means, yaitu algoritma dipakai buat clustering tanpa label. Cocoknya tuh buat segmentasi pelanggan-pelanggan yang ada di supermarket contohnya. Tapi yang dari algoritma tadi, algoritma k-means itu belum tentu berguna
Makanya ada yang namanya pattern evaluation untuk mengecek apakah pola yang ditemukan itu valid dan meaningful. Terakhir ada knowledge presentation supaya hasilnya bisa dipahami stakeholder secara non-teknis. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan tentang topik data science. Mungkin bisa dimulai dari Nadia terlebih dahulu. Selanjutnya yakni dari topik data science. Nah, di data science ini terdapat pertanyaan yakni mengenai jelaskan perbedaan antara data analisis, data mining, dan juga dan machine learning dalam konteks data science. Kemudian terdapat pertanyaan yakni yang pertama, pada tahap apa data preprocessing menjadi sangat krusial dan mengapa? Yang kedua, mengapa sebuah model dengan akurasi tinggi belum tentu layak digunakan dalam dunia nyata? Dan yang ketiga, berikan satu contoh kasus data science end-to-end. Nah, perbedaannya yakni terletak pada aspek fokus, pendekatan, dan juga output. Pada data analisis itu fokusnya dalam memahami data. Pada data mining itu fokusnya menemukan pola, dan pada machine learning fokusnya membuat model prediktif. Selanjutnya pada aspek pendekatan di data analisis itu pendekatan melalui statistik dan visual. Kalau di data mining itu algoritmik, dan di machine learning itu menggunakan model belajar dari data. Dan juga output pada data analisis yakni insight, data mining yakni pola tersembunyi, dan machine learning outputnya yakni model. Nah, lalu peran data preprocessing yakni di sini data preprocessing itu sangat krusial sebelum modeling karena dapat mengurangi bias, meningkatkan akurasi, dan juga mempercepat konvergensi model. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa sebuah model dengan akurasi tinggi belum tentu layak digunakan? Nah, itu karena alasannya ada tidak robust terhadap data baru, tidak adil, tidak interpretatif, dan juga bisa overfitting. Nah, seharusnya model itu valid, etis, stabil, dan juga relevan secara bisnis. Nah, terdapat contoh datanya yakni pengumpulan data, cleaning dan preprocessing, exploratory data analisis, modeling, insight, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Bisa ditambahkan oleh rekan saya. Baik, mungkin saya izin menjelaskan pertanyaan tentang topik data science ini. Jadi kalau topik tentang data science ini cakupannya tuh lebih luas. Jadi di dalam data science ini sendiri tuh ada data analisis, data mining, dan yang terakhir itu ada machine learning. Masing-masing dari topik tersebut itu punya fokus atau peran yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama yaitu data analisis. Data analisis ini sendiri itu fokus ke menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti kalau di supermarket itu kenapa penjualan turun, lalu apa tren tahun ini, dan biasanya dipakai untuk statistik dan visualisasi. Lalu lanjut ke data mining. Data mining itu seperti yang sudah dijelaskan tadi itu lebih ke eksplorasi pola. Jadi kita belum tahu apa yang kita ingin dapatkan di dalam data mining itu, tapi mencari insight-insight atau pola-pola tersembunyi. Sedangkan machine learning itu fokus ke model yang bisa belajar dari data dan bisa dipakai untuk prediksi atau automasi. Jadi satu hal penting dalam data processing itu krusial di semua tahap. Jadi model secanggih apapun tidak akan berguna kalau data-datanya itu buruk. Ini menjadi penyebab kenapa akurasi tinggi belum tentu berarti modelnya tuh siap dipakai. Bisa jadi overfitting atau nggak general. Contohnya end-to-end data science bisa
dilihat dari sistem prediksi churn pelanggan, dari data transaksi, pre-processing, modeling, evaluasi, sampai akhirnya ke keputusan bisnis. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang big data. Mungkin bisa dijelaskan dari Nadia terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yakni pertanyaan tentang big data. Jelaskan konsep 3V, volume, velocity, dan variety dalam big data, dan tambahkan minimal satu V lain yang sering digunakan dalam literatur. Kemudian jawab poin berikut. Yang pertama, mengapa teknologi basis data relasional konvensional kurang efektif untuk big data? Yang kedua, jelaskan perbedaan dasar antara Hadoop dan Apache Spark dari sisi arsitektur dan performa dalam pemrosesan data. Dan yang ketiga, berikan contoh kasus big data di dunia nyata. Baik, di sini saya menjawab dari pertanyaan yang pertama. Ada konsep 4V dalam big data, yakni ada volume yang berarti data yang sangat besar. Kemudian ada velocity yang berarti data masuk yang sangat cepat atau real time. Dan variety itu ada data yang memiliki beragam format seperti teks, video, dan juga sensor. Nah, kenapa masuk ke pertanyaan yang pertama, mengapa database relasional kurang efektif? Yakni dari segi skalabilitas vertikal yang terbatas. Ya, selain itu juga adanya skema yang kaku, tidak cocok untuk data yang tidak terstruktur, dan juga performa turun drastis pada data besar. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan mendasar mengenai Hadoop dan Apache Spark. Nah, di sini saya menjelaskan dari 4 aspek yang ada, yakni yang saya pilih, mohon maaf, yakni penyimpanan, kecepatan, pemrosesan, dan cocok untuk apa. Nah, dimulai dari data Hadoop, itu penyimpanannya berupa HDFS dengan kecepatannya lambat dan pemrosesannya itu disk based dan cocok untuk batch. Nah, untuk yang Apache Spark itu penyimpanannya di dalam memori, kecepatannya sangat cepat dan pemrosesannya itu RAM based dan cocok digunakan untuk real time dan batch. Nah, untuk kasusnya sendiri itu ada kasus analisis perilaku pengguna e-commerce teknologi. Nah, di situ ada Kafka atau streaming, ada Spark atau processing, ada FS atau storage. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, mungkin masuk ke topik big data ini. Jadi topik big data ini tuh muncul karena sistem-sistem lama atau tradisional sudah tidak sanggup lagi menangani data-data yang sudah terlebih modern. Nah, dalam big data ini sendiri kita mengenal konsep 3V, yaitu volume atau data yang sangat besar, velocity, data yang datangnya dengan cepat, dan variety. Format datanya tuh beragam-ragam. Nah, biasanya tuh ada tambahan satu lagi, yaitu konsep veracity. Jadi karena datanya itu besar dan belum tentu akurat. Jadi database relasional konvensional punya keterbatasan. Keterbatasannya yaitu seperti biasanya itu skemanya kaku, susah diskalakan horizontal, dan kurang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Makanya dari situ muncul teknologi seperti Hadoop dan Spark. Jadi Hadoop ini sendiri tuh kuat untuk batch processing besar, tapi lambat karena berbasis ya, dan Spark juga lebih cepat karena berbasis memori dan cocok real time analytic. Data di kehidupan sehari-hari kita atau di dunia nyata, yaitu analisis dan media sosial yang melibatkan teks
kan Mohon maaf, Naura, suaranya uh, putus-putus. Bisa diulangi, Nau, soalnya putus-putus barusan. diulangi dari mana? Dari yang big data mungkin. Oke, oke. Suara aku udah masuk belum? Sudah. Oke. Jadi big data ini tuh eh, mempunyai keterbatasan, yaitu munculnya big data itu karena sistem tradisional sudah tidak sanggup lagi menangani data-data modern. Dalam big data ini kita mempunyai atau mengenal konsep 3V, yaitu volume atau data yang sangat besar, velocity, data yang datangnya dengan cepat, dan variety, yaitu data yang memiliki format yang beragam. Biasanya itu ditambah konsep veracity karena datanya besar dan belum tentu semua datanya itu akurat. Jadi database relasional konvensional mempunyai keterbatasan, yaitu biasanya skemanya kaku, susah diskalakan horizontal, dan kurang cocok untuk data yang tidak terstruktur dari awal. Makanya muncul teknologi-teknologi seperti Hadoop dan Spark. Jadi Hadoop ini kuat untuk batch processing besar tapi lambat karena mereka tuh berbasis disk. Dan Spark itu jauh lebih cepat karena berbasis memori dan cocok untuk real time analytics. Jadi contohnya big data di dunia nyata ini sendiri itu kayak analisis sentimen media sosial yang melibatkan jutaan data teks per hari, bahkan per jam atau per menitnya. Lanjut ke topik machine learning, bisa dijelaskan oleh Nadia. Baik, bisa ini selanjutnya. Nah, di sini ada topik yang kami ambil yakni machine learning. Sebelumnya, machine learning itu merupakan inti dari banyak solusi data sains modern, namun pemilihan metode dan evaluasi model sangat menentukan keberhasilannya. Dengan di sini ada pertanyaan, jelaskan perbedaan antara supervised learning, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Kemudian jawab pertanyaan berikut, mengapa feature engineering dapat lebih berpengaruh terhadap performa model dibandingkan pemilihan algoritma. Selanjutnya jelaskan konsep overfitting dan underfitting serta bagaimana cara mendeteksinya dari hasil evaluasi model. Dan yang terakhir sebutkan satu algoritma machine learning yang umum digunakan dan jelaskan prinsip kerjanya secara singkat dan contoh penerapannya. Baik, di sini saya menjelaskan dulu perbedaan antara supervised, unsupervised, dan reinforcement. Jadi, supervised itu adalah data yang telah memiliki label, misalnya klasifikasi email spam. Nah, di situ akan ada labelnya tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada unsupervised learning, di mana data itu tanpa label. Misalnya, clustering pelanggan. Nah, di situ belum terdapat label atau pengelompokan tersendiri. Nah, selanjutnya ada reinforcement learning, yakni belajar dari reward. Contohnya ada game AI yang ada juga dengan robot navigasi. Nah, selanjutnya ada jelas masuk pertanyaan pertama, mengapa proses feature engineering dapat lebih berpengaruh? Nah, itu alasannya yakni jika fiturnya buruk, maka model yang dihasilkan juga buruk. Algoritma sederhana jika ditambahkan dengan fitur yang bagus, lebih bagus daripada algoritma yang sangat kompleks ditambahkan dengan fitur yang jelek atau buruk seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua.
konsep overfitting dan underfitting, di mana konsep overfitting itu merupakan akurasinya tinggi di data training dan juga dia tuh rendah di testing. Sedangkan underfitting itu modelnya itu terlalu sederhana. Nah, yang ketiga yakni ada contoh algoritma. Di sini saya mengambil decision tree, di mana decision tree itu memiliki prinsip memecahkan data berdasarkan fitur terbaik, menghasilkan rute yang mudah dipahami. Contohnya dalam dunia nyata ini penentuan kelayakan kredit dan juga sistem rekomendasi sederhana. Selanjutnya bisa dilengkapi oleh teman saya. Oke, mungkin seperti yang dijelaskan oleh Nadia, machine learning ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Itu yang pertama yang ada label, tidak ada label, dan mungkin belajar dari rewardnya. Jadi salah satu kesalahan umum pada machine learning ini adalah fokus ke algoritma. Padahal feature engineering-nya tuh sering lebih menentukan performa model. Jadi fitur yang baik itu sama dengan representasi masalah yang baik. Lalu di machine learning ini ada konsep overfitting dan underfitting. Jadi overfitting ini terjadi saat model itu terlalu hafal dengan data training dan underfitting saat model terlalu sederhana. Jadi konsep overfitting dan underfitting ini bisa dideteksi dari perbandingan performa trainingnya dan testing datanya. Contoh algoritma klasik dari machine learning ini sendiri itu seperti decision tree. Jadi decision tree ini mudah diinterpretasi dan sering dipakai di dunia bisnis seperti yang disebutkan Nadia tadi, yaitu penilaian kredit. Lanjut ke topik yang terakhir, yaitu topik from data to wisdom. Bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Nadia. Nah, di sini selanjutnya kami memilih topik dalam dalam topik itu from data to wisdom. Nah, di sini kerangka di IKW sendiri itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai dan makna dibangun dari data mentah hingga menjadi data pengambilan keputusan strategis. Nah, pertanyaannya, jelaskan secara konseptual setiap tingkatan dalam kerangka DIKW dan kemudian menjawab poin-poin yang tersedia, yakni yang pertama, transformasi apa yang terjadi ketika data berubah menjadi information dan information menjadi knowledge. Selanjutnya, mengapa tidak semua knowledge dapat langsung menghasilkan wisdom? Dan yang terakhir, berikan satu contoh kasus nyata. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat dulu apa itu DIKW, yakni D itu data, yakni fakta yang mentah. Kemudian dilanjutkan dengan I, yakni information, data yang telah diberi konteks. Selanjutnya K itu knowledge atau pemahaman pola, dan W itu wisdom, keputusan bijak, dan berbasis konteks dan nilai. Nah, langsung saja ke poin yang pertama, yakni kenapa knowledge belum tentu wisdom. Oh, yang pertama, maaf. Yang pertama itu transformasi apa yang terjadi ketika data berubah menjadi information dan information menjadi knowledge. Nah, di situ data menjadi information itu ada transformasi, agregasi, dan juga konteks. Nah, information menjadi knowledge itu ada analisis dan juga permodelan. Nah, selanjutnya, kenapa knowledge itu tidak semua knowledge dapat langsung menghasilkan wisdom karena tidak mempertimbangkan etika. Selanjutnya, tidak mempertimbangkan dampak dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu tidak mempertimbangkan manusia. Nah, contohnya di sini itu untuk data, misal di sini dalam rumah sakit. Nah, datanya itu berupa hasil dari tes pasiennya. Kemudian informasinya berupa
tekanan darah, berubah jadi knowledge yaitu resiko, misal ditemukan adanya resiko hipertensi. Nah, jadi ditemukan adanya wisdom berupa perubahan gaya hidup dan juga kebijakan dalam kesehatan. Nah, itu untuk singkatnya bisa dijelaskan lebih rinci, Naura. Baik, tentang atau tentang topik from data to wisdom ini itu menjelaskan bagaimana sesuatu yang awalnya hanyalah fakta mentah dapat berubah menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi pada tahap yang paling dasar, data itu hanyalah hasil observasi dan tidak memiliki konteks. Angka, teks, atau simbol yang berdiri sendiri tidak memiliki arti apapun jika tidak dijelaskan. Di sini contohnya seperti angka yaitu 90, tidak bisa langsung disimpulkan sebagai presentasi, suhu tubuh, atau yang lain-lain sebelum diberikan penjelasan tambahan. Ini sebabnya mengapa data mentah pada dasarnya belum dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi data itu mulai memiliki arti atau makna ketika naik ke tingkat kedua yaitu information. Pada tahap ini kita diberikan konteks sehingga bisa dipahami maknanya. Misalnya diketahui bahwa angka 90 itu adalah nilai ujian atau apa yang terjadi, pertanyaan tentang apa yang terjadi. Belum tentu tersebut terjadi atau intinya. Jadi information membuat data bisa dibaca, belum cukup dasar. Selanjutnya itu knowledge. Jadi knowledge ini yaitu ketika information dianalisis lebih lanjut sehingga hubungan sebab akibatnya bisa dipahami. Knowledge itu muncul ketika informasi itu dianalisis lebih lanjut sehingga pola hubungan dan sebab akibat itu bisa dipahami, dan knowledge itu melalui proses analisis, pengamatan, dan pengalaman sebelumnya. Contohnya bisa diketahui bahwa mahasiswa dengan tingkat kehadiran rendah cenderung memiliki nilai ujian yang buruk atau pasien dengan suhu tinggi dalam periode tertentu menunjukkan gejala infeksi. Pada tahap ini kita tuh tidak hanya mengetahui fakta tetapi juga memahami alasan dari pola di balik fakta-fakta tersebut. Lanjut, puncaknya dari proses DIKW ini sendiri itu yaitu proses wisdom. Ya, jadi proses wisdom itu kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan knowledge yang telah dimiliki. Jadi wisdom ini tidak hanya bergantung pada data dan analisis, tetapi juga bergantung pada konteks, nilai, pengalaman, dan pertimbangan etis. Sebuah sistem mungkin mampu mengidentifikasi resiko atau merekomendasikan tindakan-tindakan, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan peran dari manusia. Jadi oleh karena itu, wisdom tidak dapat sepenuhnya diotomatisasi karena melibatkan penilaian yang melampaui tidak hanya perhitungan teknis begitu. Jadi dengan demikian tujuan utama sains data itu bukan sekedar menghasilkan data, informasi, bahkan knowledge, tapi kita juga harus mencapai wisdom. Data yang dikumpulkan itu tidak hanya disimpan dan tidak memiliki dampak yang nyata. Data itu baru benar-benar bernilai ketika diolah, dipahami, dan digunakan secara bijak untuk mendukung keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Mungkin segitu dulu penjelasan tentang diskusi sains data kami tentang 5 topik yang telah kami tanyakan kepada AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.